Oke, selamat datang di podcast Seseruan Aja. Nah, kali ini kita akan ngomongin soal pendidikan yang belajarnya dari jarak jauh nih, atau sering dibilang PJJ. Nah, tema ini sekarang lagi banyak diomongin banget nih sama banyak orang. Nah, kali ini ada narasumber dari adik-adik yang ngalamin masa PJJ nih. Kenalan yuk sama narasumber kita hari ini. Coba dong kenalan kalian. Oke, perkenalkan nama aku Najwa Dianti. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fatan Sadan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Novan Akbar Andriansyah. Oke, boleh dong nih. Karena kita lagi ngomongin PJJ, coba deh bisa nggak sih kalian cerita dulu pas COVID, kalian anggapannya tuh gimana sih pas COVID itu? Siapa dulu nih? Boleh dari siapa? Dari Pak Fatan? Oke, boleh. Gimana tadi pertanyaannya? Gimana sih anggapannya pas ada COVID gitu? Pas ada COVID, kita kalau menurut gue pribadi, gue nggak expect Oke. sebenarnya kayak. Jadi tuh COVID tuh kayak gimana ya? Kayak kita tuh dituntut untuk berubah, Mm-mm. adaptasi. Benar-benar gak expect lah gitu ada hal-hal begini. Yang mana biasanya kita melakukan aktivitas di luar rumah, kita ngapa-ngapain bebas, tiba-tiba kita kayak burung dalam sangkar kan. Oke. Kita nggak bisa kemana-mana gitu, di rumah aja tuh kan. Makanya saya gendut, Oke. gak di Sama-sama. di rumah terus. Sama-sama. Karena apa-apa kan juga online gitu kan. Kita juga sering makanan online gitu. Mungkin yang lain. Jadi intinya COVID nggak expect gitu lah. Jadi Oke. kita kayak dipaksa buat beradaptasi. Oke, boleh nih. Pas kalian lagi jadi murid ya, anggapannya pas ada COVID tuh, wah gimana nih gitu. Gimana tuh, Pak Novan? Kalau dari saya pribadi sih, kan sebenarnya kita kan kalau misalkan belajar kan itu kan offline ya, kayak ke kelas gitu, kayak kita berinteraksi, bersosialisasi, belajar bareng gitu. Nah, terus tiba-tiba ada COVID nih, kaget tiba-tiba, lah besoknya ke online gitu ya, online. Terus kita harus bisa beradaptasi gitu dengan cara pembelajaran Zoom atau apa tuh, ya Classroom atau enggak Google Meet gitu-gitu. Kaget tuh kayak, nah ini gimana cara gunainnya ya, ini terus aplikasi itu teknisnya gimana cara makainya gitu. Jadi kayak kaget aja, nggak expect kalau bakal pindah selama beberapa tahun ke pembelajaran daring gitu. Oke, dari Kak Najwa nih, boleh nih. Kalau dari saya, sejujurnya sulit sih. Soalnya kan emang ya itu kita nggak pernah ngalamin itu nggak sih dari SD ya, dari SD sampai SMA kelas 1 itu. Jadi emang rada sulit buat adaptasinya, kayak nggak ngerti ini harus diapain gitu sih. Oke, coba dong ceritain waktu dulu COVID, kalian tuh SMP atau SMA gitu, kelas berapa gitu. Terus chaosnya gimana waktu masa itu? Chaosnya tuh kayak, kok kenapa ya gini gitu. Jadi kayak ketakutan apa sih gitu. Chaosnya tuh dalam pembelajaran tuh gimana sih waktu dulu? Boleh nih, dari siapa dulu nih? Coba. Dari, Saya lagi. oke, boleh. Gimana tadi chaosnya? Chaosnya waktu dulu kan kelas berapa? Ceritain kelas berapa? Terus chaosnya gimana waktu kelas itu? Ketika pertama kali COVID itu ada di Indonesia itu saya kelas 10 semester 2. Semester 2, oke. Iya, mungkin kita semua sama ya. Sama. Semester 2. Chaos jelas. Karena pas sore itu kita dapat instruksi dari gubernur, itu masih Pak Anies. Kalau pembelajaran di Jakarta itu diliburkan ya awalnya ya? Iya, Diliburkan 2 minggu. 2 minggu awal. Ya udah, kita sih mikirnya udah senang aja gitu kan. Ternyata enggak. Jadi pertama-tama waktu itu cukup chaos. Jadi saya langsung bikin setiap mata pelajaran itu saya bikin grup. Di mana nanti setiap grup itu ada gurunya masing-masing. Cuman ternyata kedepannya itu dipermudah. Jadi kedepannya itu kita dibikin grup PJJ. Jadi satu grup itu buat semua mata pelajaran, jadi nggak dipisah-pisah. Itu pertama itu chaos karena nggak ada
nggak ada arahan resminya harus kayak gimana gitu. Karena kan pas awal-awal itu belum ada platform learning dan apapun itulah. Mungkin dari rekan-rekan ada tambahan. Oke, boleh nih. Mungkin kalau dari saya pribadi sih chaosnya itu kan tadi kayak awal-awal itu kan ada pemberitahuan kita bakal libur 2 minggu, ternyata lebih. Terus uh, apa ya, kayak kalau misalkan kita belajar itu kita kayak juga nggak tenang gitu kan, gara-gara kita juga harus beradaptasi, karena kan bisa kan kalau kita belajar kan bisa sambil bersosialisasi kayak bareng teman-teman kayak bercanda-bercanda gitu juga. Nah terus kalau misalkan itu kan juga waktu zaman-zaman COVID itu kan kayak apa ya, kayak banyak media-media yang nyebar hoax ya, hoax itu apalagi kayak video-video tentang eh, seberbahaya apakah sih COVID itu, kayak sampai ada yang kayak di Cina itu kayak ada yang kejang-kejang gitu kan, kayak ada itu kayak itu bikin panik banget sampai kayak belajarnya juga nggak tenang gitu loh. Kayak kayak gitu mungkin kalau dari saya. Oke, dari Kak Najwa nih. Chaos dalam pembelajarannya kayak mungkin karena belum terbiasa gitu, jadi kayak anak-anak siswa-siswanya gitu kayak tugas gitu nggak pada ngumpulin gitu, kayak telat gitu ya, ya gitulah. Terus Zoom juga asik ketiduran gitu. Iya kayak gitu sih kalau di sekolah saya. Oke, baik. Bisa nggak sih ceritain nih hal yang paling lucu sampai hal yang paling nyebelin nih pas sekolah dan waktu pembelajaran jarak jauh ini? Boleh dong ceritain. Hal paling lucu sampai hal paling nyebelin. Gantian mungkin. Boleh nih dari Kak Najwa nih. Kalau lucu nggak ada. Kalau lucu nggak ada, serius. Kalau lucu nggak ada, cuman kalau nyebelin tuh mungkin semenjak PJJ tugasnya tuh malah makin banyak gitu, dan deadline-nya itu deket-deket, jadi kayak gitulah nyebelin. Oke, berarti stres Iya, jadi juga kayak ya? stres gitu gara-gara tugas banyak banget. Oke, boleh nih. Apa? Afan. Oke. Kalau hal lucunya itu sih paling pas lagi ini ya Zoom atau enggak itu kayak Jimit gitu. Pasti kalau ada yang Zoom itu kayak pas guru kita lagi ngejelasin tiba-tiba ada yang nyerocos. Mungkin lupa matiin mic kali ya. Nah terusannya juga kayak ada yang pernah lagi kelihatan dia lagi masak gitu kayak ketahuan gitu ya. Terus kalau yang paling nyebelin itu ini waktu ulangan kan karena kita pakai device kan ya, itu kan device kan kadang ada yang juga yang nggak mendukung gitu, terus kayak suka nge-lag kalau nggak mati sendiri, jadi hasil ulangan itu walaupun duluan selesai udah ke-submit duluan, jadi mau nggak mau kalau nggak ikut remedial ya harus ini apa tuh dapat nilai yang di bawah KKM gitu. Oke, itu nyebelin banget sih. Tadi apa? Hal yang paling lucu sampai hal yang paling nyebelin. Yang paling lucu ya sama sih kayak yang tadi ya, paling kebanyakan tuh gara-gara noise. Iya, setiap pembelajaran itu ada satu guru. Noise berarti nggak jelas dong pas pembelajarannya itu. Apa ya? Oh, suara. Gitu. Suara mungkin suara sekitarnya ya. Karena ini ya. nah, abang lewat. wah ini lebih parah. Saya masih ingat itu pelajaran matematika. Jadi itu guru udah kayak di Ragunan. Kalau saya ingat. Beneran kita satu kelas tuh ketawa tuh di grup yang gak ada gurunya, ya kan? Jadi ada suara kambing, beneran suara kambing, soang, burung. Ini orang di mana kan ngajar gitu, di mana pelajaran matematika? Iya, cuman masa deket banget kandangnya, itu kan, itu yang di kandangnya. Bu, bukan saya yang bilang. Anak 98 yang bilang ya. Untuk yang menjengkelkan apa ya? Paling sama orang-orang caper aja sih. Caper gimana tuh maksudnya? Itu kayak gimana ya? Saya pernah itu mendapati satu kasus. Jadi itu dicaper. Jadi sengaja dia on cam cuma melakuin hal-hal nggak jelas. Kayak rebahan. Terus make topeng. Itu yang tahu orangnya tahu tuh. Yang satu sekolah. Ada spesies kayak gitu. Ya, saya juga Bisa nih nggak tahu. dicari angkatan berapa? Saya nggak tahu. Dihitung aja ya, kalau misalkan sekarang 2024 dia semester 4, sekarang 22. ya. Ya, Hitung aja. itu ngeselin sih. Maksudnya di samping ngeselin juga
nggak beretika kalau begitu, karena kan guru menjelaskan terus dia malah lakukan aktivitas itu gitu Hmm. sih. Oke, kira-kira bisa nggak sih kalian coba ceritain bedanya pembelajaran waktu di kelas sampai sama pembelajaran waktu di Zoom atau di PJJ ini? Nah, Novan sama Boleh. Bedanya pembelajaran di kelas sama di Zoom ya. Kalau misalkan kita pembelajaran di kelas itu kan kita kan pasti kayak merhatiin guru lagi ngejelasin gitu. Terus kalau misalkan setelah ngejelasin itu kan dikasih kayak tugas-tugas ya. Terus kalau misalkan tugas sudah kelar pasti dikumpulin gitu. Kalau misalkan bedanya di daring itu kan penjelasan kan kalau misalkan itu kan bisa dari materi dari penjelasan di Zoom, kalau enggak dari materi yang ditaruh di Google apa tuh namanya? Google Google Classroom. Classroom ya, Google Classroom. Terusannya juga terada di assignment sendiri gitu. Itu ngumpulinnya juga ada deadline-nya gitu. Paling beda gitu aja sih. Oke, berarti perbedaan deadline ya. Oke, boleh nih dari siapa lagi nih? dua. Dari Kanajua nih boleh. Paling dari interaksinya sih, mungkin kalau misalnya pembelajaran di kelas ya banyak yang aktif, cuman kalau online itu yang aktif pun diem. Iya, jadi ya interaksinya kurang aja gitu. Oke. Interaksi, terus Gimana tadi? pembelajaran ya. Bedanya belajar di kelas sama di Zoom gitu. Bedanya ya sama yang udah disebutin sama teman-teman tadi ya, bedanya beda banget dah. Cuman kalau di online tuh, kalau setiap ngumpulin tugas tuh kayak ada kepuasan tersendiri. Iya, Oke. benar. Lo mungkin ya. Nah, Oke, oke. Tapi tiba-tiba ada tugas baru. Iya. ya nggak apa-apa Oke, itu oke. mah. Ya kalau ada kerjain lagi, jangan dipiara kalau tugas. Ya kita malah merah tugas pas kuliah. Iya. Oke. Itu sih bedanya ya. Ya mungkin itu aja sih paling beda tuh, kita nggak ngobrol, nggak enak. Nah, sama nggak bisa ke kantin, kabur ke kantin. Kan enak kalau itu kabur ke kantin. Oke. Boleh diceritain seberapa efektif sih pembelajaran PJJ ini menurut kalian? Terus dinilai nih dari 0 sampai 5 gitu. Kalau menurut saya efektif gak efektif tuh balik lagi ke pribadi siswanya masing-masing. Bagaimana selama dia mengikuti pembelajaran ya. Kalau siswanya itu mengikuti dengan baik ya pasti PJJ sama halnya dengan biasanya aja gitu, dibawa serius gitu. Kalau siswanya kayak yang tadi saya bilang, yang caper itu, ya bakal begitu hasilnya. Dia akan menuai apa yang dia tanam gitu kan. Untuk saya pribadi, untuk PJJ saya kasih nilai 8 lah. Kan 0 sampai 5, Pak. Ini langsung 8 itu gimana? Oh, sampai 5. Sampai 5. Sampai 5. Saya nggak mau. Itu terlalu kecil. Oke. 5 terlalu 10 aja kecil. ya. Sampai 10 aja. Sampai 10. Oke, 0 sampai 10 ya. 8 Oke. aja. 8. Kalau 5 8 susah per saya. 10. Oke. Saya 8. Karena dari sini kita tahu bahwa pembelajaran tuh ternyata bisa loh dilakuin di mana aja, dan ternyata fleksibel, dan kita pun bisa mengikuti dengan baik, tergantung gurunya juga. Oke, tergantung guru dan tergantung internet. Ya mungkin tuh. Yang lain ada tambahan siapa? Nambahin aja sih, kalau ya dari siswanya pasti, nah dari ininya pembelajarannya juga sih, kayak misal metodenya gitu, pas cuma jelasin doang ya siswa juga bosen gak sih? Ya pokoknya metodenya divariasiin aja lah. Oke. Kalau rate-nya berapa ya? 0 sampai 10. 7,5. 7,5 per 10 gitu ya. Iya. Oke, boleh nih dari Pak Novan. Mungkin kalau dari saya kan sama aja kayak teman-teman saya ini ya. Kayak itu kembali lagi ke siswanya. Cuman kalau menurut saya itu kalau dilihat dari apa yang udah saya lihat, kayak kebanyakan itu kurang efektif karena rata-rata mereka itu ikut kayak Zoom misalkan, itu kan kamera bisa mati ya. Kamera mati itu kadang-kadang suka ditinggal tidur lagi atau enggak kayak saya enggak kayak gitu, Pokoknya kurang efektif sih menurut saya kalau PJJ. Cuman ratingnya berapa ya? 6 mungkin. 6. Oke, 6 per 10. Bentar.
Oh, boleh. Untuk tambahan ini mungkin yang paling saya kurang itu kalau PJJ itu pas ulangan. Jujur kita susah bersaingnya kalau ulangan, kalau metodenya online. Karena tidak dipungkiri kecurangan-kecurangan itu pasti ada. Itu benar-benar susah karena dari situ saya ngerasa akademik saya turun dari PJJ itu. Karena emang buat dapetin nilai itu susah kalau ulangan. Kita udah belajar sungguh-sungguh, cuman kalau lawan kita atau saingan kita melakukan kecurangan kayak gitu ya sama juga bohong gitu kan. Kita udah usaha kayak gitu sih. Oke. Akademik saya naik. Apa? Jadi pelakunya berarti. Nah, Oke. Nah, oke, kita next ya. Sekarang kan kalian udah mahasiswa nih. Kira-kira punya solusi nggak sih untuk masalah yang dulu tuh, gitu sampai sekarang mungkin jadi masalah ya untuk pembelajaran PJJ ini. Kalian kira-kira punya solusi nggak sih? Boleh, solusi apapun itu, gitu. Sekreatif dan seawang-awang itu, gitu loh. Boleh nih, siapa nih? solusinya mungkin setelah kita pelajarin di perkuliahan ini mungkin metode ya. Oke, metode. Kita harus pikirin betul metode yang cocok dan optimal gitu buat nanti hasilnya. Mungkin juga untuk PJJ kalau bisa itu emang diwajibin untuk terus on cam karena biar kita sebagai pendidik itu bisa memonitor bagaimana aktivitas atau kegiatan pembelajaran itu ketika berlangsung. Terus juga evaluasinya itu harus benar-benar diperhatiin. Jangan sampai yang nggak tepat lah. Nanti juga merugikan peserta didik gitu kan. Kalau kita asal menentukan semuanya itu. Mungkin yang ada tambahan lain? Paling kalau dari saya tugas-tugasnya sih mungkin tugas-tugasnya bisa kayak berbentuk project gitu. Jadi nggak cuma ngerjain tugas kumpul gitu doang. Ya paling gitu sih. Jadi biar ada interaksinya gitu kayak diskusi gitu. Banyakin FGD kali ya. Iya. Iya, sama saya juga kayak tadi kan solusi saya mungkin dari karena ini ya apa tuh setiap murid itu punya cara belajar yang berbeda-beda. Misalkan mereka itu ada nyaman belajar secara offline atau enggak, ada yang juga secara online ataupun juga ada yang lebih nyaman hybrid gitu ya. Dan jadi kayak ya, tugas-tugasnya juga kayak apa ya ngomongnya? Ini kayak sama kayak Najwa tadi ya, kayak ada project kayak diskusi gitu. Terus kayak kalau misalkan lagi Zoom mungkin lebih direkomendasikan buat wajib on cam gitu. Nah seperti itu sih paling. Oke. Nah, sekarang kan PJJ ini udah mendarah daging ya, bahkan udah sering banget nih kita ngelakuin Zoom, dimanapun kita bisa Zoom. Nah, kira-kira kalian, kira-kira cara untuk pembelajaran PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini bisa nggak sih diterapkan untuk sekarang sampai nanti? Dan kira-kira masih efektif nggak sih untuk menerima pembelajaran, dan cara efektif itu tuh menurut kalian gimana gitu? Biar oh ya nanti bakal membuat forum kah atau membuat aplikasi kah khusus biar semua kendala-kendala yang tadi kalian ucapkan itu sirna gitu. Apa ya? Kalau ya itu kalau misalnya ya bicara efektif nggak efektif susah juga sih ya kalau misalnya kita udah ngubah dari sisi pembelajarannya gitu metodenya apa namanya kayak tugas-tugasnya gitu. Cuman kalau dari siswanya nggak ini ya susah juga buat nerapin sampai nanti gitu. Jadi mungkin harus ada kesadaran dari diri dulu kali ya kalau misalnya mau ada PJJ gitu. Gitu sih. Ya, Bapak. Ya, mungkin kalau dari saya itu ini ya kalau sekarang itu kan paling semuanya udah offline ya atau udah tatap muka gitu. Mungkin kalau PJJ itu mungkin buat apa ya? Baik sekali-sekali aja gitu. Kalau menurut saya itu efektif karena dari PJJ itu ini lebih fleksibel aja gitu, lebih fleksibel jadi kayak mungkin ada seseorang yang nggak bisa buat tatap muka, mereka bisa ikut PJJ gitu. Gitu aja sih. Oke. Saya cuma nambahin aja nih. Berarti balik lagi ke kebutuhan kalau PJJ.
Karena semakin kesini pendidikan tuh kan dibutuhkan semua. Ada yang sudah melakukan apa, udah punya pekerjaan, mungkin nggak bisa hadir gitu kan, bisa lewat PJJ gitu, ya kan? Mungkin dia pulangnya malam, ya ada sih yang kelas malam, cuma kan makin kesini kan udah kita udah tahu loh ada metode PJJ ini, jadi kan lebih enak, lebih fleksibel gitu. Dia bisa dari rumah kan, bisa misalkan nanti selesai bisa langsung istirahat gitu kan, buat aktivitas besok lanjut gitu kan. Mungkin itu sih. Oke, baik. Oke, karena sekarang sudah sesi akhir nih, kita akan mengakhiri ini. Coba dong kasih closing dengan harapan gitu. Kata-kata harapan kalian untuk PJJ, untuk pendidikan di Indonesia tuh apa? Boleh nih, kasih nih. Harapan kalian apa untuk PJJ pendidikan Indonesia? Kalau harapan saya pribadi mungkin PJJ lebih dioptimalkan lah ya. Digunakan sesuai kebutuhan aja. Karena mengingat sekarang sudah masanya seperti itu, karena kan COVID seperti yang saya bilang tadi, kita harus bukan harus, kita dipaksa untuk beradaptasi. Karena yang tadinya kita dari TK, dari PAUD, kita selalu ketemu, tiba-tiba kita ada di dalam satu forum yang digital gitu kan. Nah, ya udah kita harus beradaptasi gitu. Jadi dengan hadirnya PJJ ini kita harus manfaatkan lah dengan baik, dengan optimal. Terus juga ya dicarilah metode-metode yang lebih menarik lagi. Jadi PJJ tuh nggak ngebosonin, apa nggak, ya nggak bikin bosen lah, nggak bikin ngantuk, nggak kita ngedengerin pengajar ngomong doang atau pengajar ngomong sama tembok gitu kan. Kalau misalkan eh, apa, kalau biasanya kan banyak yang ngeluh tuh para para pendidik, kalau misalkan ngomong pada off cam, dia jadi kayak ngomong sama ya udah mau profilnya gitu kan, nggak ada orangnya. Mungkin itu sih, mungkin ada tambahan yang lain harus tuh. Apa ya, tambahannya nggak ada sih ya, paling ya itu kalau misalnya mau nerapin ya semoga dioptimalkan aja sih ke depannya gitu. Ya gitu aja. Oke, Bu. Tambahan dong. Ya mungkin sama kayak dua teman saya yang lainnya, mungkin PJJ lebih dioptimalin aja, kayak lebih kalau bisa diminimalisir aja ya, karena kan kita kan juga udah bukan masa-masa COVID lagi kan, jadi kayak lebih baik kayak tatap muka, karena kalau tatap muka itu juga lebih fokus gitu. Kalau PJJ kan kadang-kadang juga masih ada yang punya kesibukan masing-masing, kesibukan sendiri gitu aja sih, mungkin lebih dioptimalkan aja gitu. Oke, baik. Boleh ya dari saya. Kalau misalkan dari saya, karena angkatan 2020 itu adalah angkatan pertama yang lulus dari sekolah, harapannya PJJ, karena saya nggak ngerasain PJJ sebenarnya, saya cuma merasakan wisuda online, dan wisudanya tuh pun nggak proper gitu, hanya juara 1 sampai 3 saja di sekolah yang boleh datang ke wisuda, padahal yang wisuda kan kita semua gitu. Jadi pembayaran waktu itu udah hangus gitu, dan ya udah uang kita hilang gitu aja tanpa ada feedback apapun dari sekolah gitu. Sekolah hanya yang penting bayar bulanan, padahal itu negeri gitu loh. Nah itu tuh merasa ya udah terhianati lah gitu, masa-masa yang harusnya indah jadi suram karena COVID. Terus masa-masa yang harusnya kita bisa cari kerja atau kuliah dan segala macam harus suram lagi karena kita ditampar banget waktu COVID dengan pendapatan yang sangat amat minim, pekerjaan yang sangat amat susah didapat. Terus waktu kerja pun diginiin sama salah satu senior kali ya, senior yang atasan gitu. Kalau misalkan masih mending kamu saya terima kerja di sini pas zaman COVID gitu. Banyak kok di luaran sana yang waktu COVID ini mereka rela 12 jam, 10 jam, 24 jam mereka kerja dibayar cuma 10.000, 20.000 kali. Kamu masih mending saya bayar 50.000. Itu kerjanya bukan cuma 10 jam tapi 13 jam lebih. Itu sangat amat capek dan itu sangat amat burnout karena kita tuh benar-benar mahasiswa yang duluan lulus tuh kita pressure-nya gede banget gitu. Kita merasa jadi orang gagal gitu. Nah, harapannya semoga kalau misalkan saya dengar nih dari teman-teman yang
mengalami masa PJJ itu harapannya pemerintah atau ya mungkin anak bangsa bisa membuat aplikasi tersendiri ya yang khusus untuk anak-anak Indonesia yang bisa untuk diimplementasikan ke seluruh penjuru Indonesia yang dapat digunakan tanpa batasan internet gitu karena kendalanya semuanya berawal dari internet PJJ ini menurut saya itu dan untuk aplikasi-aplikasinya jangan terlalu banyak lah satu aplikasi tapi bisa untuk semuanya dan itu benar-benar harus dibuat secara maksimal dan optimal secara secara signifikan gitu karena biar bisa semua orang pakai tanpa tanpa ada ketentuan harus sinyalnya kuat, harus device ini A, B, C gitu. Tapi semua device bisa, itu sih. Dan sekian aja dari podcast Seseruan Aja nih. Terima kasih kepada Kak Najwa, Pak Fatan, Pak Novan. Terima kasih Makasih. sudah datang. Dan sampai jumpa. Dadah, dadah dong. Dadah.